dimanapun ya, silahkan kalian bisa mengikutinya. Nah, sudah mulai ada pemberitahuan direkam, jadi nggak bisa main-main lagi. Pak Brahma Maya nggak bisa bercanda nih. Jadi nggak udah 34 Pak, 834. Oke. Oke, kita akan mulai aja Pak Thomas ya. Karena hari ini semuanya penjelasan atau penjelasan dari Bapak Ibu Guru tentang pelajarannya. Jadi waktunya agak panjang sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang mau memimpin doa dulu, nggak usah ditunjuk lah. Bapak pengen siapa yang mau aja. Matthew sama Audrey. Berarti Matthew yang pembuka, Audrey yang penutup ya. Iya, Pak. Oke, silahkan Matthew. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Kau sudah menghadirkan kami di pagi hari ini ya Tuhan, dan sekarang kami akan belajar. Berkatilah kami sehat selalu ya Tuhan. Semoga corona ini cepat berlalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Matthew untuk doa hari ini. Sebelumnya kita ke Indonesia Raya dulu. Oke, baik, terima kasih. Sedikit informasi aja ya, hari ini tidak ada tugas. Ya, tugasnya hanya satu. Kalian sekarang mendengarkan Bapak Thomas dan Bapak untuk menjelaskan materi hari ini. Itu tugasnya. Ya. Untuk terus selain itu apa lagi gitu kan? Selain itu nanti ada ringkasan atau catatan yang ada di gadget. Jadi tugas kalian cukup mendengarkan penjelasan Bapak hari ini ya. Bapak-bapak ya, nggak ada ibunya ya. Bapak-bapak hari ini. Benar ya Pak Thomas ya? Oke, berarti hari ini Bapak dan Pak Thomas akan menjelaskan antara bahasa Indonesia dan PKN ya, tentang tema 5. Ini mau Pak Thomas dulu atau saya dulu? Dibuka dulu. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Woi, dibuka dulu. Dibuka dulu. Kebiasaan. Ampun dah. Mau siapa dulu? Oke, saya dulu boleh. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi PPKN untuk tema yang kelima. Ya. Nah,
Materinya apa? Hari ini Bapak langsung share screen saja ya. Tolong nanti ketika Bapak sedang share screen, tidak ada yang coret-coret. Oke, kelihatan anak-anak? Sudah terlihat? Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, judulnya apa anak-anak? Garuda. Garuda. Tentang keanekaragaman budaya. Budaya di mana? Nah, kalian lihat latarnya tuh, gambar di belakang. Kalian lihat apa saja di sini? Apa yang terlihat pada gambar? Wayang. Oke, ada wayang. Garuda. Wayang dan burung Garuda. Ada burung Garuda. Ada sakti. Keris. Ada apa sih? Apa yang di paling kanan ini apa? Keris. Ada keris. Ya, senjata tradisional. Keris apa? Keris sakti. Ya. Ada Candi Borobudur. Di paling bawah ada bangunan apa yang terkenal tuh? Candi Borobudur. Ada Candi Borobudur. Terus di sampingnya candi ada bangunan apa? Masjid. Ada masjid. Dan di sampingnya ada Rumah Kadang. Nah, ada rumah tradisional. Dan ini semua ada di mana? Indonesia. Nah, ada semua Indonesia. Gambarnya ada di paling belakang tuh, ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua. Dengan lagunya dari Sabang sampai Merauke. Tahu nggak lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini tentang keanekaragaman budaya. Nah, yang pertama nih, Indonesia. Nah, Indonesia beribu-ribu pulau berjajar membentuk Nusantara. Tulisannya terlalu kecil ya. Nanti digedein dulu deh. Beribu-ribu pulau berjajar di membentuk Nusantara. Beraneka suku bangsa dan bahasanya. Berlimpah kebudayaan memperkaya wawasan. Beragam lagu daerah memperindah perbedaan. Yang pertama nih, suku bangsa. Kalau kalian lihat di Pulau Sumatera, itu suku apa ya? Ada yang tahu nggak? Kayaknya PPKN Indo Mamat. Batak. Di Sumatera ada apa ya ini? Gambarnya apa ya? Batak. Yang ini suku apa ya kalau seperti ini? Batak. Ada. Batak. Ayo, siapa yang tahu? Batak. Batak? Bukan suku Batak. Batak. Ini ada di Sumatera Barat ini. Padang. Minangkabau. Suku Minang, betul. Suku Minang ini. Ya, di Sumatera Barat. Betul, tadi di Sumatera juga ada di sini nih tempatnya. Sumatera Utara, betul. Ada suku Batak. Nah, itu yang ada di Sumatera. Sekarang pindah ke bawah nih. Ada suku apa ini? Jawa. Ayo, di Jawa Barat ada suku apa di Jawa Barat? Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat suku apa ya? Suku Sunda. Suku Sunda. Betul. Ada suku Sunda. Kalau yang ini? Jawa. Suku Jawa. Ke sini. Ada yang tahu suku apa ini? Papua. Di Papua ada suku apa? Dayak.
Ada suku, bukan Dayak itu yang ini nih, Dayak nih, ini Dayak. Ini Dayak ini. Kalau di Papua suku apa ya? Nggak tahu. Asmat. Ada suku Asmat, betul, suku Asmat, Asmat. suku Dani dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa di setiap pulau itu mempunyai suku yang beraneka. Bahkan sama-sama di Pulau Jawa nih, sama-sama di Pulau Jawa antara Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Madura itu berbeda-beda sukunya. Sama halnya dengan Bapak Ibu guru di sekolah juga, kayak Bapak nih orang Sunda. Pak Brahma aslinya dari Jogja, berarti suku Jawa. Berbeda-beda. Kalian pun sama di sini di kelas 3. Beraneka ragam macam suku. Ada yang Batak, oh ya kan? Oh, ada yang Sunda, bahkan ada yang Tionghoa. Nah, banyak sekali di sini. Nah, tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah kalimat ini nih. Kelihatan? Apa yang Bapak garis di pojok atas? Memperkaya wawasan. Memperkaya wawasan. Memperkaya wawasan itu apa artinya? Memperkaya pengetahuan kita. Bahwa di negara Indonesia itu berjajar pulau-pulau membentuk Nusantara, kita harus tahu bahwa di setiap pulau ini terdiri dari ribuan suku. Terdiri dari ribuan suku. Dan ini juga akan memperindah perbedaan, bukan menjadi penghalang, bukan menjadi penghancur bangsa Indonesia. Jangan menjadikan sebagai ya, tapi sebagai kekayaan kita semua. Ya, nih tentang suku. Kita lihat berikutnya. Iya, kecoret-coret yang tadi. Bapak hapus dulu. Bukan. Pak Thomas tadi kan Pak Thomas coret-coret kan? Iya, ini kan Bapak yang coret-coret. Makanya Bapak hapus dulu. Hai, Pak Thomas diprotes. Hai. Iya, tadi Bapak coret-coret, tenang aja. Bapak yang coret-coret sendiri. Oke, berikutnya. Nah, ini tentang suku bangsa. Kalau dilihat dari kartunya di paling, ya seperti tadi ya. Nah, yang membawa tameng nih, paling kanan dari kalian. Ini dari Pulau Kalimantan, suku Dayak. Ada yang di atas nih, yang menari apa ya ini ya? Ini tari apa di sini? Ada yang tahu nggak? Dari mana coba? Ada yang tahu? Bali. Nah, betul. Bali. Di Bali. Nah, ini Bali. yang tari pendet apa tari kecak yang seperti ini ya? Pendet. Tari pendet. Kalau kecap bukan kayak gitu. Nah, terus ini tentang suku. Tadi sudah Bapak jelaskan sedikit, ya. Bahkan ada ribuan suku di negara kita itu. Berikutnya, nah, selain suku juga ada rumah adat. Ya, setiap suku bangsa itu punya rumah masing-masing. Ini bahkan rumahnya ada yang sama nih. Yang paling terkenal ini nih Bapak mengambil yang paling atas nih, yang seperti tanduk. Ini apa ya? Yang ini nih. Apa ini? Coba rumah apa ini? Rumah gadang. Rumah apa? Rumah gadang. Nah, betul. Rumah gadang. Rumah gadang. Kalau ada yang tahu rumah gadang dari mana? Dari Padang. daerah apa? Padang. Padang. Coba kalian lihat di restoran Padang. Pasti ada gambar ini seperti ini. Ya, ini adalah rumah gadang. Yang paling bawah nih. Ada yang tahu? Rumah Joglo. apa namanya? Joglo. Joglo. Betul. Joglo itu dari daerah mana? Jogja. Jawa Tengah. Jawa Tengah dan sebagainya. Nanti kalian bisa silakan kalian cari-cari rumah adat dari setiap provinsi. Itu pasti ada nama-namanya. Ya, itu tentang rumah adat.
Berikutnya, kita lihat apa lagi sih keanekaragaman yang ada di negara kita. Tadi ada suku, ada rumah. Aduh, yang ini yang bikin lapar. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ini yang bikin lapar. Makanan tradisional. Kelihatan, Pak. Sate lilit, siapa yang pernah makan? Sate lilit. Aduh, serabi ada nih di Karawang nih. Serabi hijau. Ada Rasanya empek-empek. beda, Pak. Saya pempek. Kalau pempek dari mana pempek? Saya suka pempek. Palembang. Nah, pempek dari Palembang. Kalau papeda, yang tahu? Papeda itu dari mana? Makanan Papua. Makanan khas dari Papua. Ya. Wah, dan sebagainya. Dan ini setiap daerah pun ada, ya. Maksudnya setiap daerah itu mempunyai makanan khas yang beraneka ragam. Rasanya wah, luar biasa. Mungkin kalau di Indonesia itu paling kaya dengan makanan khasnya. Ya. Berikutnya, selain makanan dan sebagainya juga di sini ada agama dan kepercayaan. Ada yang beragama Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan bukan ada bahkan ada yang Konghucu, ya, beraneka ragam. Tapi yang harus kalian perhatikan di sini ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Berbeda-beda. Tetap satu. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Satu apa? Bahwa kita itu adalah satu Indonesia. Ya, satu bangsa Indonesia. Baik itu walaupun sukunya berbeda, ada Batak, Jawa, Bali, tetapi semua menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Maka dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi yang sikap saling mengejek, sikap saling membanggakan. Karena kalau kita punya sikap seperti itu akan menghancurkan kita semua. Ya, saya nggak mau main sama si A karena dia dari suku lain. Saya maunya dengan suku yang sama saja. Apakah seperti itu anak-anak? Dalam berteman? Tidak. Jadi kalau dalam berteman harus bagaimana? Dalam berteman harus bagaimana? Tidak pilih-pilih. Nah, tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih teman. Tidak boleh pilih-pilih teman, semua sama. Ya, karena kita semua adalah bangsa Indonesia. Tuh, maka dalam menghadapi suatu perbedaan, kita harus tetap ingat nih dengan semboyan ini. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Tuh sedikit tentang keanekaragaman budaya. Berikutnya, nanti setelah Bapak menjelaskan ini, nanti kalian bisa membaca rangkumannya. Oke, rangkumannya di sini. Loh, kok ini? Bentar, Bapak buka dulu untuk yang rangkumannya. Oh, di download. Salah. Nah, ini rangkumannya. Nanti. Ya.
Kalau tadi Bapak hanya menjelaskan berupa gambar, tidak ada penjelasannya, nanti kalian bisa membaca rangkuman yang ini. Ya. Coba dibaca oleh yang pertama. Karisa, Veronica Karisa, coba baca titik yang pertama. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak suku bangsa yang tinggal di dalamnya, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur. Dari barat sampai timur, dari Sabang. Sabang itu ada di pulau apa? Ada yang tahu nggak? Sumatera. Nah, Sabang itu ada di Pulau Sumatera, ada di paling atas itu di atasnya wilayah Aceh ya, langsung Aceh. Sampai di Merauke. Merauke itu ada di pulau apa? Papua. Sampai di Papua. Dari barat sampai ke timur, bahkan dari utara sampai ke selatan, ya. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Oke, berikutnya Danes coba yang kedua. Dibaca. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Suku-suku bangsa di Indonesia sangat beragam, tinggal di banyak pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Oke, ya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai ke Papua. Berikutnya, coba Carlo. Dibaca Carlo ini. Sampai ke nomor 2. Yuk dibuka Carlo. Kelihatan tulisannya? Nomor berapa, Pak? Titik ini sampai ke nomor 2. Dari contoh sampai ke sini. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain Pulau 1 Pulau Sumatera, Batak, Nias, Minangkabau, Melayu, dan lain-lain. Pulau Jawa, suku Jawa, Sunda, Baduy, Madura, Tengger, dan lain-lain. Oke. Alvaro, lanjutkan dari nomor 3 sampai nomor 5. Pulau Sulawesi, Makassar, Bugis, Manda, Toraja, Pulau Papua, suku Asmat, suku Dani, Payu, Kombai, dan lain-lain. Nomor 3-nya dibaca juga nih, nomor 3. Pulau Kalimantan, Dayak, Banjar, Melayu, Kutai, dan lain-lain. Nah, ini pulau-pulau, ini suku-suku yang ada di setiap pulau, ya. Sumatera ada Batak, Nias, Minangkabau, dan sebagainya. Berikutnya. Noah, yuk dibaca Noah. Yang ini. Kita harus selalu menjalin kerukunan dan bersamaan dengan sesama meskipun berbeda suku bangsa, berbeda bahasa daerah, berbeda warna kulit, maupun berbeda agama dan keyakinan. Kita tak boleh membedakan teman dalam pergaulan kita. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya, berikutnya silakan dibaca Cita. Yuk Cita, dari ini sampai ke nomor 2. Indonesia juga kaya akan masakan atau makanan tradisional dari berbagai daerah. Misalnya adalah sebagai berikut. 1. Jawa Tengah. Lumpia, bandeng, telur asin, tahu petis, mendoan, nasi liwet, timlo solo, dan lain-lain. 2. Jawa Barat. Seblak, siomay, cimol, peyem, batagor, dan lain-lain. Nah, ada yang pernah makan seblak?
Anak-anak suka nggak makan seblak? Papa Brahma udah senyum-senyum aja pasti dia. Mama langsung seblak. Oke. Ada siomay, cimol, peyem. Nah, Saya pernah makan somai. ya enak atau gimana rasanya? Enak gak? Enak. Enak dong, ya. Nah, Coba Pakai bumbu berikutnya yang baca siapa ya? Kalea, yuk. Yang Kalea dari nomor 3 sampai nomor 5. Jawa Timur, soto Lamongan, rojak cingur, pecel lontong balap, nasi tumpang, Yogyakarta, gudeg, krecek, bakpia, sate kelatak, tiul, gatot, dan lain-lain. DKI Jakarta, kerak telur, nasi aduk Jakarta, Uduk. Ya. nasi uduk Jakarta, gado-gado Betawi, soto Betawi, dan lain-lain. Kesukaannya Pak Brahma nih dari Jogja semua nih. Pak Brahma udah kelaparan tuh. Ya, ini makanan khas Indonesia banyak sekali. Dari selain ini mungkin banyak lagi dari Bali. Kalau dari Bali ada yang tahu nggak makanan khas Bali apa? Tadi satu menit, Pak. ayam taliwang, Pak. Ayo. Ayam apa? Ayam tali, Pak. Ayam ditutung. Ayam. Sate lilit, ayam taliwang. Ya. Wah, banyak sekali. Oke, berikutnya lanjutkan. Kita lanjut ke sini nih. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Berikutnya silakan dibaca Sora. Yang ini dibaca Neng. Salah satu budaya bangsa Indonesia dan kerjasama atau gotong royong, adapun manfaat dari gotong royong adalah sebagai berikut. Pekerjaan yang berat menjadi ringan, sulit menjadi mudah, lama selesainya menjadi cepat selesai. Oke, ini. Jadi budaya bangsa ini yang terkenal adalah kerjasama atau gotong royong. Berikutnya Paskalis nomor 2 dan 3. Yo. Ayo Paskalis. Salah satu budaya bangsa Indonesia Nomor adalah 2 dan 3 ini nih. Nomor 2 dan 3. mempererat rasa persatuan, persaudaraan, pertemanan. 3. Melatih kekompokan dan lain-lain. Nah, jadi manfaat dari gotong royong kerjasama, pekerjaan berat menjadi ringan, mempererat persatuan, dan melatih kekompakan. Makan. Berikutnya, ini yang belakang mah nggak buka kamera. Bapak yang ingin menunjuk yang buka kamera aja. Renat, ayo Renat, baca yang ini. Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, bangsa seperti tiap suku memiliki beragama kebudayaan.
bahasa rumah makan tersedia Tradisional. Pakaian yang berbeda-beda. Oke, ya berikutnya silakan dibaca. Siapa ya? Cepil, yuk Cepil. Baca yang keras, yuk. Keragaman itu seharusnya tidak membuat kita berpecah belah. Justru keragaman itu menjadikan kita kuat dan bersatu. Ya, keragaman itu membuat kita kuat dan bersatu. Berikutnya dibaca Michelle. Yuk Michelle. Sebentar, Bapak naikkan dulu. Clear dulu. Clear. Terakhir, nih ya. Silakan baca. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Itu juga harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena dengan kerjasama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan untuk dikerjakan. Nah, ini ya materi kita hari ini anak-anak. Anak-anak bisa dipahami untuk kegiatan tentang keanekaragaman budaya kita? Ini nanti bisa menjadi catatan buat kalian. Kalau di rumah nanti ada printer, silakan kalian print. Kalau tidak ada, kalian bisa buka di Google Classroom. Ya, untuk materinya. Nanti ini bisa kalian baca-baca lagi di rumah. Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk, sekarang Bapak buka sesi tanya jawab dulu nih. Untuk yang PPKN dulu sebelum nanti ke Pak Brahma. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan tentang keanekaragaman budaya. Kalau tidak ada, berarti Bapak lanjutkan ke Pak Brahma. Oke, Pak. Monggo, Pak Bram. Ya, siap. Di sini Bapak cuma akan ibaratnya mengulang kembali ya yang kemarin tentang cuaca. Ya, oke. Suara Pak udah kedengaran jelas ya. Kalau kurang jelas silakan raise hand. Oke. Hari ini Bapak akan jelaskan ulang siang kemarin dan yang kapan ya kita ketemu bahasa Indonesia itu ya, Pak lupa. Nah, ini sebelum kita ke pergantian cuaca, cuaca itu adalah keadaan udara atau keadaan temperatur dan sebagainya di suatu wilayah pada waktu tertentu. Ya, jadi antara pagi, siang, sore, dan malam bisa berubah-ubah. Nah, pergantian cuaca bisa dalam satu hari itu bisa berubah dari hujan ke panas ke hujan lagi, atau dari panas ke hujan panas lagi, seperti itu bisa, ya. Atau pada hari-hari berikutnya, misalnya sekarang mendung nih, belum tentu nanti malam hujan, ya. Atau sekarang mendung, bisa nanti berapa menit kemudian hujan ataupun malah panas. Nah, ini bisa terjadi sewaktu-waktu dan kita nggak tahu ya, kita hanya bisa memprediksi di sini. Nah, nih perbedaan cuaca pada suatu daerah. Nah, cuaca kenapa bisa berbeda-beda? Misalnya semalam Bapak tanya ke Pak Cipto di sekolahan hujan, padahal di daerah Bapak hanya mendung. Itu bisa terjadi padahal dalam satu kota Karawang.
Ya. Nah, ini karena apa? Di sini karena adanya kelembapan udara. Kelembapan udara itu kalau misalnya kalau kalian ke daerah yang dingin, nah, atau ke Bandung, ke Bogor, itu kan udaranya sangat lembab ya, karena di sana masih banyak pohon-pohon, jadi kita merasa dingin dan sejuk. Nah, terus suhu udara ini juga berpengaruh. Dalam satu kabupaten atau satu wilayah itu bisa berbeda-beda, tapi semuanya bisa diprediksi. Nah, ini berikutnya adalah kecepatan dan arah angin. Kalau hujannya berasal dari arah timur Karawang, itu hujannya nggak akan lama. Karena biasanya hujannya dari arah ke timur Karawang itu sudah jatuh dulu di daerah Purwakarta, Subang, seperti itu. Baru ke Karawang. Tapi kalau dari daerah barat, tepatnya di pantai utara yang pesisir Karawang, itu akan lama. Karena itu mengandung muatan airnya masih banyak. Nah, ini tergantung kecepatan angin. Kalau anginnya semakin cepat, berarti hujannya akan semakin cepat berlalu. Kadang kalian melihat atau merasakan ya hujan dengan angin yang kencang. Nah, kalau berserta dengan angin yang kencang hujannya, itu pasti nggak akan lama. Karena hujannya akan cepat terbawa oleh angin. Kalau anginnya nggak ada, malah anginnya santai pelan gitu kan, dia pasti akan lama hujannya. Nah, ini yang pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi cuaca setiap daerah ya, adanya kelembapan udara, suhu udara, kecepatan dan arah angin. Terus berikutnya. Nah, ini lembaga yang melakukan perkiraan cuaca, yaitu BMKG. Nah, yang artinya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Meteorologi itu berarti mengawasi keadaan langit ya, langit, bulan, bintang, sebagainya, itu juga bisa berpengaruh pada cuaca. Terus klimatologi berarti mempengaruhi iklim. Dan geofisika itu berarti batu-batuan yang ada di Indonesia. Maka badan ini selain bertugas memperkirakan cuaca, juga memperkirakan kelembaban, keadaan angin, air dan sebagainya ada di daerah-daerah tertentu. Ya, ini yang untuk perkiraan cuaca. Biasanya kalian kalau melihat berita pagi ini di Jakarta misalnya hujan, siangnya cerah atau berawan, paginya mendung misalnya. Itu ada yang tugas badan ini yang bekerja. Ya, itu ada alatnya khusus. Ada alat satu monitor itu isinya pergerakan awan. Itu ada. Jadi awannya itu bergeraknya berapa menit sekali, dia ke arah mana, ada angin apa. Nah, itu bisa diprediksi oleh badan ini. Ya, badan BMKG. Terus berikutnya. Nah, ini tentang cuaca hari ini misalnya. Kalau lambangnya matahari seperti yang di khusus kemarin ya, itu cerah, ada yang berawan, terus ada yang matahari sama awan, ini Bapak belum tambahin. Kalau matahari dan awan jadi satu, itu namanya cerah berawan. Terus ada hujan, ada yang berangin. Di sini ini cuaca, misalnya cuaca hari ini seperti itu. Nah, perlengkapan saat hujan. Kemarin kita udah singgung ya di sini ya. Harus membawa payung, harus membawa jas hujan atau mantel, jaketnya juga harus tebal, dan banyak minum vitamin atau obat-obatan yang menurut kalian misalnya untuk mengatasi alergi dingin atau alergi terkena hujan biar badannya hangat, itu bisa ya. Bukan obat secara tiap hari dikonsumsi, tapi hanya pada saat-saat tertentu saja. Misalnya saat hujan butuh minuman hangat, boleh. Nih, tapi perlengkapan yang harus ada di sini, yang minimal kalian nanti harus bawa. Kalau pada saat sekolah atau PTM juga minimal harus membawa ini, jas hujan, payung, pasti pakai jaket kalian, ya kan? Dan vitamin pribadi, obat-obatan pribadi. Ya, jangan sampai obat-obatan seperti ini minta ke temannya, kan nggak boleh. Berikutnya, kita ke manfaat cuaca yang kemarin Bapak sudah kasih ke mentimeternya, ya.
Misalnya panas, dapat untuk menjemur padi para petani. Terus menjemur ikan, nelayannya melaut, olahraga, terus tukang jualan es laku. Terus apa lagi ya kemarin, banyak ya kemarin ya. Kita bisa pergi kemana-mana. Nah, banyak di cuaca panas. Kalau di cuaca hujan, kegiatan kita menjadi sedikit. Ya, kita nggak bisa keluar rumah dengan leluasa pada saat panas. Tapi hujan juga sangat menguntungkan bagi para petani, yaitu mengairi sawah dan menyuburkan tanaman. Ada juga yang untuk mengisi air tambak atau air penampungan air untuk konsumsi mereka yang kemarin Bapak ceritakan di daerah Boyolali kemarin ya, ada tampungan besar dan lain sebagainya. Nah, itu manfaat hujan. Terus, nah ini yang harus kalian lakukan saat panas yang adanya pada bulan Maret sampai November ya biasanya, atau Oktober, yang pada saat panas-panasnya banyak minum air putih, memakai pakaian yang menyerap keringat atau kaos katun ya, yang bisa menyerap keringat dengan enak dan tipis biasanya, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau pada saat panas banget, kalian jangan sampai keluar rumah, karena nanti pasti kepalanya akan terkena sinar matahari, terus kalian jadi pusing biasanya. Pak, Pingsan ya. Apa Noah? sering banget di musim panas tapi tetap aja keluar-keluar. Iya, tapi kan keluarnya biasa. jamnya tidak terik panasnya. Ya kan? Kalau pada saat jam-jam 8, jam 7 itu nggak apa-apa keluar, karena sambil olahraga. Tapi kalau jam 12 siang, jam 1 itu kan pasti lagi panas-panasnya, di sini akan terasa panas itunya. Kepalanya. Dan kalau udah terbiasa sih panas-panasan mah udah nggak kerasa lagi. iya, kalau yang udah terbiasa ya. Tapi kalau yang terbiasa berarti ya tetap aja. Dari panas. Oke, sekarang saat hujan ya. Ini ada Pak Rian di sini. Ngipasin Bapak coba, katanya panas. Padahal nggak panas. Yang panas adalah Pak Riannya. Baru putar-putar aja. Saat hujan, kita harus makan makanan yang sehat dan bervitamin ya. Yang kemarin seperti Bapak sarankan, kita harus banyak makan sayur dan buah, ya kan? Karena kita dalam masa pertumbuhan dan membentuk imun tubuh masing-masing. Terus memakai pakaian tebal, ya setidaknya untuk menjaga tubuh kita lah, supaya hangat. Pada saat hujan, gimana Noah? Ketahanan tubuh. Iya, menjaga ketahanan tubuh. Kalau yang untuk makanan ya, kalau pakaian itu berarti menjaga tubuhnya supaya tetap hangat. Jadi tidak terlalu dingin. Terus menjaga lingkungan supaya bersih dan sehat. Ini kenapa Bapak tulis seperti ini? Karena pada saat musim hujan tentunya banyak genangan-genangan air. Ya enggak? Apalagi kalian kalau misal melihat kaleng bekas, botol bekas yang banyak genangan airnya, pasti akan tumbuh nyamuk demam berdarah. Ya, makanya di sini Bapak tulis saja menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Ya, jadi tidak ada sampah ataupun ya kita nyamanlah tinggal di situ. Nyamuk terutama ya, apalagi kalau pada saat musim hujan pasti nyamuk banyak yang beranak. Apalagi tempat-tempat yang menampung banyak air. Terus, nah ini yang mau bawa tambahkan hari ini, yaitu menghadapi cuaca ekstrim. Ekstrim itu artinya kalau hujan ya hujan deras banget, kalau panas ya panas banget. Itu namanya cuaca ekstrim, ya. Atau enggak kalau misalnya sekarang panas nih siangnya, sorenya tahu-tahu hujan gede. Atau paginya hujan, tahu-tahu panasnya panas banget. Nah, ini salah satu caranya dalam tubuh kita ya. Dan kita harus melakukannya. Misalnya tadi makanan yang bergizi, ya. Banyak minum air putih. Jangan sampai kalian kekurangan air putih. Gak apa-apa pada saat hujan kita sering ke toilet karena memang air putih yang kita minum kan cepat ya diserap oleh tubuhnya, apalagi dengan suhu udara yang
kamar kalian dibikin ekstra dingin misalnya, itu pasti akan cepat sering buang air kecil. Makanya kita juga harus sering banyak minum supaya cairannya tetap ada. Terus istirahat yang cukup. Jangan mentang-mentang kalian sekolahnya kemarin libur, misalnya pas yang liburan kemarin, kalian terus main HP terus sampai malam tanpa istirahat yang cukup, itu nggak boleh. Ya, semua organ yang ada di dalam tubuh manusia itu butuh istirahat. Jantung pun istirahat, tapi dia denyutnya pasti melemah atau kecil. Ya, tidak seperti pada saat kita melakukan aktivitas, denyutnya pasti akan berbeda dengan saat kita istirahat. Terus Tapi kalau jantung kita berdenyut, kalau kita berdenyutnya cepat itu kalau kita tahan napas kayak nggak kerasa. Iya, karena kita menahan nafas tadi ya, jadi menyebabkan denyutnya tidak terasa. Nah, berikutnya adalah olahraga teratur. Jadi olahraga jangan hanya 1 minggu sekali. Ya. Tapi setiap hari. Setiap hari dan sering, ringan, misalnya jalan. Tapi bukan jalan ke mall ya, sama aja jalan ke mall mah. Jalan misalnya muterin komplek di perumahan, jalan aja 30 menit. Atau lari misalnya 15 menit, itu tiap hari. Nah itu akan imun tubuh kita akan terbentuk sendiri. Berjemur juga bisa. Kan tadi jalan 30 menit sambil berjemur itu. Pada saat matahari mengandung udara vitamin D ya. Terus menjaga kebersihan. Tadi ya, menjaga kebersihan itu supaya lingkungan kita nyaman kita tinggalin. Ya. Kalau nggak nyaman kita pasti akan sering keluar rumah, pergi. Karena di rumah merasa nggak nyaman, berantakan, tapi kita nggak mau memberesinya. Itu nggak boleh. Ya supaya nyaman kita juga harus membereskan atau membersihkan tempat-tempat yang dimana menjadi sarang-sarang nyamuk. Terus mengkonsumsi vitamin itu jika dibutuhkan saja. Kalau kalian cukup makanan bergizi, vitamin Bapak rasa nggak perlu mengkonsumsinya, ya. Tapi kalau makanannya masih kurang, misalnya ekstra sayurnya atau apanya, bisa mengkonsumsi vitamin yang khusus sayur ataupun khusus buah, ya. Terus sedia payung atau jas hujan kemana-mana, seperti model sekarang ini. Dari pagi jam 6 pagi itu udah rasanya kayak jam 6 sore, ya. Tidak ada matahari sama sekali. Padahal tadi Bapak berangkat dari rumah udah 6:30. Matahari biasanya muncul dengan terik, tadi tidak ada matahari sama sekali. Bahkan cuaca masih keadaan gelap ya. Nah kita harus sedia payung ataupun jas hujan kemanapun. Kan ada payung yang kecil ya, setidaknya buat di tas kecil itu kan masuk ya. Kalau kita mau kemana-mana ya. Kalau kita berat bawa jas hujan, bawa payung yang kecil aja. Nanti biar aktivitas kita tidak terhalang oleh hujan. Seperti kemarin pada saat vaksin kan, paginya cerah, tahu-tahu siangnya hujan. Makanya yang tidak persiapan payung pasti akan terkendala untuk pulangnya dari sekolah menuju parkiran. Nah itu ya. Oke, sudah habis kayaknya. Itu dulu yang Bapak jelaskan hari ini ya, tentang cuaca ekstrim dan cuaca panas ataupun hujan. Seperti itu. Dan tadi ya jenis-jenis cuaca. Tadi gambarnya Bapak kurang 2, yaitu yang berawan, cerah berawan sama yang hujan ringan. Ya, kurang 2 aja sih nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan, kalau yang mau tanya, raise hand. Ada tugas nggak, Pak? Oke, silakan, Queen. Queen? Ada tugas nggak, Pak? Loh, berarti Queen tadi menyimak. Ada tugas nggak sih hari ini? Ayo, dari awal Pak Thomas dan Pak Bapak kasih tahu loh ya. Tugasnya hanya menyimak penjelasan Bapak. Ya. Dan nanti silakan lihat di GCR-nya masing-masing. Ada lagi selain itu tentang pelajaran cuaca? Ada lagi enggak? Yang di belakang kosong, nggak ada pembacanya sama sekali.
Pak, Ya, silakan. kenapa kalau di Indonesia nggak turun salju? Karena kita beriklim tropis ya. Kalau tropis itu hanya ada dua, musim hujan dan musim panas. Ya, kecuali kalau subtropis, jadi keadaan garis lintang dan garis bujurnya akan berbeda. Ya, kalau subtropis itu kayak di Korea, Jepang dan lain sebagainya, itu ada 4 musim, ada saljunya juga, ada musim panasnya, ada musim semi dan musim gugur. Itu berbeda-beda ya. Jadi kalau di Indonesia hanya 2, musim panas dan musim penghujan, karena kita ada di tropis. Ini Rafael kayaknya nggak melihat mata pelajarannya ya hari ini ya. Hari ini kan PKN Indonesia dan olahraga kalau 3A. Kalau 3B dan 3C itu PKN dan bahasa Indonesia. Pak, di Inggris ada salju nggak? Ada. Karena di Inggris termasuk bagian yang bagian dingin sana ya, subtropis ya. Jadi ada salju. Ada lagi? Sebelum Pak tutup? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita akan doa dulu. Tadi Audrey, mana Audrey? Saya, Pak. Oh ya, ya. Mari kita akan berdoa penutup ya. Ingat ya, sebelum doa penutup, kalian harus jaga kesehatan ya. Seperti yang Bapak sarankan tadi, banyak makanan bergizi, makan makanan bergizi, minum air putih, dan jangan lupa sesuaikan dengan keadaan kita ya. Baik bawa jas hujan ataupun yang lain-lain. Oke, silakan Audrey. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami udah selesai belajarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami bisa berkumpul lagi dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru kami. Semoga sehat-sehat selalu Tuhan, teman-teman kami dan Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa Putra Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ade dan terima kasih anak-anak kelas 3. Dadah. Ya, dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. 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 Pagi. Dadah. Dadah. Sampai